Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk materi Al-Qur'an Hadis kelas 4 akan diampu oleh Ibu Tuti Alawiyah. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mempelajari surat Al-Asr, Ibu mau tanya, di antara kalian siapa nih yang sudah hafal surat Al-Asr? Pasti di antara kalian banyak ya yang sudah hafal surat Al-Asr. Selanjutnya, kita akan mempelajari surat Al-Asr. Surah Al-Asr adalah surat yang ke-103 di dalam Al-Quran. Surat Al-Asr termasuk surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah dan diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surah Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Apakah kalian tahu surat Al-Asr diambil dari kata Al-Asr yang diambil dari ayat pertama yang berarti masa atau waktu. Lafal surat Al-Asr. Selanjutnya, Ibu akan menunjukkan bagaimana membaca surat Al-Asr yang baik dan benar. Disimak ya video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Shadaqallahul azim. Setelah menyimak video tadi, semoga bacaan kalian lebih baik lagi ke depannya ya. Selanjutnya, kita akan belajar arti perkata surat Al-Asr. Di sini, kosakata surat Al-Asr, lafal beserta artinya. Yang pertama adalah wal 'asri, artinya demi masa. Inna, sungguh. Al-insana, manusia. Lafi, berada dalam. Khusrin, kerugian. Illa, kecuali. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wa amilu, dan mengerjakan. As-solihati, kebajikan. Wa tawasaw, dan saling menasihati. Bil haqqi, untuk kebenaran. Bis sobri, untuk kesabaran. Nah, kosakata yang barusan kita baca harus kalian hafal ya. Kalian ingat-ingat di rumah. Kita akan mempelajari isi kandungan surat Al-Asr. Dalam surat Al-Asr, Allah bersumpah dengan waktu sebagai suatu penegasan dan peringatan bagi manusia agar dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu sangatlah penting dalam kehidupan manusia. Makanya kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya.
manfaatkan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk hal-hal yang positif. Di dalam surat Al-Asr terdapat penjelasan mengenai golongan manusia yang tidak akan pernah rugi, yaitu golongan manusia yang beruntung. Di antaranya adalah manusia yang beriman kepada Allah, kemudian mengerjakan kebajikan, amal soleh. Yang ketiga, saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Terdapat beberapa contoh perilaku yang memanfaatkan waktu dengan baik. Sebagai pelajar, tentunya kalian harus bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Misalnya, ketika kalian di rumah, kalian bisa memanfaatkan waktu selain untuk belajar, juga untuk membantu kedua orang tua. Jangan lupa juga mengerjakan ibadah-ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak membaca Al-Quran. Jika ada teman yang membutuhkan, kita membantunya, atau dengan kalian ikut kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Selain perilaku yang memanfaatkan waktu dengan baik, ada beberapa contoh perilaku yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Apa saja? Di antaranya, saat kalian selalu asik bermain gadget, bermain handphone sepanjang hari, sampai lupa mengerjakan tugas-tugas. Atau ketika kalian berperilaku yang sangat buruk, misalnya kalian tidak mau membantu orang tua atau membantu orang lain. Sebagai pelajar, kalian tentunya tidak boleh malas belajar. Tidak boleh bermain sampai lupa waktu ya. Oke, berikutnya di sini ada 2 gambar yang berbeda. Yang pertama, ada gambar anak sedang membaca buku. Yang kedua adalah gambar anak yang sedang bermain PlayStation. Sekarang coba kalian bandingkan. Di antara kedua gambar ini, kira-kira gambar mana ya yang memanfaatkan waktu dengan baik, dan gambar mana yang sebaliknya, yang tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya? Tentu yang memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ditunjukkan oleh gambar A, sedangkan gambar B tidak menunjukkan perilaku yang memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, karena anak tersebut lebih suka berlama-lama bermain PlayStation dibandingkan membaca buku atau belajar di rumah. Bagaimana pendapatmu? Sekarang coba kalian tuliskan pendapat kalian di lembar tugas yang sudah tersedia ya. Sampai di sini perjumpaan kita untuk hari ini. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan. Dan ingat selalu bahwa kita harus bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.